Pemirsa, banyak sekali kejadian yang terjadi di Kabupaten Jember selama sepekan. Dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Aprilia, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Yang masing-masing saling membutuhkan, tidak sempurna. Tidak seperti biasanya, puluhan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Jember tiba-tiba berkumpul di Gedung Gerakan Pemuda Ansor setempat untuk menyingkapi aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan organisasi Islam lain di Jember yang menolak Pancasila dan NKRI. Aliansi Ormas Islam dan Pondok Pesantren se-Kabupaten Jember tersebut kemudian bersama-sama menyatakan sikap untuk menolak seluruh aktivitas yang dilakukan oleh HTI di Kabupaten Jember karena kegiatan HTI dinilai sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan NKRI. Selain itu, mereka juga mendesak kepada pemerintah untuk segera membubarkan HTI dan ormas sejenis lainnya yang anti Pancasila dan NKRI agar konflik horizontal di masyarakat dapat dihindari. Mereka juga meminta pengikut HTI untuk kembali memegang ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Menolak dengan tegas seluruh kegiatan HTI di Jember, khususnya dan di Indonesia pada umumnya, karena HTI adalah organisasi yang mengusung paham khilafah. 3. Meminta dan mendesak kepada pemerintah untuk segera membubarkan HTI dan ormas sejenis lainnya yang jelas-jelas anti NKRI jika tidak ingin terjadi konflik horizontal di masyarakat Indonesia. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Jember bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor setempat mendatangi pendopo Bupati Jember Dr. Faidah. Mereka menyerahkan pernyataan sikap hasil pertemuan dengan Forum Silaturahmi Ormas Islam dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Kabupaten Jember. Meski membubarkan organisasi HTI merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun menurut Ketua PCNU Jember Kiai Abdullah Samsul Arifin atau yang biasa dipanggil Gus Aap, khusus di Jember HTI seringkali melakukan manipulasi kegiatan untuk misi gerakan khilafah. Gus Aap menekankan bahwa menolak HTI bukan berarti menolak ajaran Islam, sebab ajaran Islam bisa diterapkan di Indonesia dengan bingkai NKRI tanpa harus mendirikan sistem khilafah seperti yang diusung kelompok HTI. Sehingga Gus Aap juga meminta Bupati Faidah agar tegas melarang setiap kegiatan kelompok HTI untuk menghindari potensi konflik horizontal. Pemerintah, pertama untuk membubarkan itu bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi karena kegiatan-kegiatan itu resisten terjadi konflik, paling tidak sementara adalah melarang kegiatannya agar tidak terjadi persoalan di masyarakat. Yang ingin kita jaga inilah kondusif, aman dan sebagainya. Mereka boleh melakukan kegiatan sendiri di rumahnya sendiri, tapi jangan kemudian melakukan manipulasi data, menjebak masyarakat untuk ikut atas nama kegiatan tertentu ternyata diarahkan atau mohon maaf kadang-kadang dijual untuk kepentingan koalisi khilafah. Semua orang sudah tahu sih sebetulnya kalau berbicara dalam gerakan khilafah, maka di situ ada rongrongan dan pembubaran terhadap NKRI karena tidak mungkin ada negara dalam negara. Bupati Jember Dr. Faidah mengapresiasi surat pernyataan sikap PCNU dan GP Ansor Jember terkait gerakan HTI ini. Faidah juga berjanji akan segera membahasnya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Faidah juga berharap masyarakat Jember tidak salah memilih guru dalam belajar agama. MUI dan PCNU meminta aktif mendampingi masyarakat khususnya yang masih awam dalam pemahaman keagamannya. Sedangkan terkait pelarangan kegiatan HTI, Bupati Faidah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang sudah memiliki SOP pelanggaran suatu kegiatan. Ada analisisnya dari NU Jember, dari MUI, juga dari Ansor. Saya kira ini yang begini ini yang diperlukan. Dan kajian ini akan menjadi dasar pembahasan Forpimda di Jember dan juga akan kita teruskan ke Gubernur dan ke Mendagri. Karena memang ini aspirasi dari masyarakat Jember.
salah satu dari tuntutan untuk tidak memberikan izin kepada jumlah kegiatan HTI dan kelompok radikal. Bupati sendiri seperti apa mungkin menyikapi tuntutan ini? Nah, itu sudah ada SOP-nya dari Polres untuk kegiatan-kegiatan mana yang dapat diizinkan dan mana yang tidak. Saya kira itu sudah ranahnya Polres. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Meski dalam pertandingan yang digelar di Jember Sport Garden Sabtu sore diguyur hujan yang cukup lebat, namun pertandingan terus berjalan dan terlihat dalam pertandingan 2 kali 45 menit tersebut Persita Junior mendominasi pertandingan. Dalam pertandingan kali ini pelatih Fahmi Amiruddin memasang pemain utama yang nantinya menjadi line up pada gelaran Piala Suratin 2017 bulan Mei mendatang. Skuad yang dikapteni oleh Richard Anderson ini mampu melumat Persipro Probolinggo dengan skor telak 4-1. Asisten pelatih Persib Junior Ferry menyatakan untuk komposisi tim saat ini telah final, yakni membawa 22 pemain untuk Piala Suratin tahun ini. Dan untuk persiapan lanjutan, Ferry mengaku melakukan pemantapan baik dari fisik pemain, teknik maupun mental pemain agar nanti dalam Piala Suratin mampu menyajikan yang terbaik untuk Kabupaten Jember. Mas Ferry, ini kan komposisi sudah fix ya untuk tim pemain. Ya. Ada evaluasi mungkin dari dicobain? Mungkin evaluasinya mungkin ada yang materi lapis 2-nya, materi cadangannya masih belum bisa berbaur dengan yang materi lapis pertama. Jadi nanti untuk selanjutnya latihannya untuk digembleng lebih lagi, lapis lagi. Berarti ini kan waktu untuk Suratin kurang berapa minggu ya? Apa lagi nih latihan mungkin diintenskan? Mungkin kita intensifkan untuk latihan bola-bola mati yang masih kita gembleng. Terus juga untuk materi kiper juga kita tambah lagi, soalnya kipernya masih butuh perbaikan lagi. Jadi untuk komposisi berapa pemain Mas untuk yang Suratin? Fixnya? Kita fixnya itu sekitar 22 pemain. 22 pemain. Dalam pertandingan persahabatan ini juga dimeriahkan oleh Berni yang notabene merupakan supporter setia Persib Jember. Meski stadion diguyur hujan lebat, namun dukungan dan semangat dari Berni terus mengalir. Dari Stadion Jember Sport Garden, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Nampak saat petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Jember melakukan aktivitas tambal sulam jalan di Jalan Tidar, Kecamatan Sumbersari. Tak hanya di Jalan Tidar, kerusakan jalan juga tersebar di 31 kecamatan di Jember dan bakal dirampungkan sebelum Ramadan. Tak hanya siang hari, pekerjaan ini juga dikebut pada malam hari agar tepat waktu atau deadline menjelang Ramadan dan Lebaran. Kerusakan jalan ini sebenarnya banyak dikeluhkan masyarakat karena saat melintasi jalan tersebut, pengendara sering mengalami kecelakaan. Puluhan kasus kecelakaan di Jember terjadi karena jalanan rusak selama 1 bulan terakhir ini. Diharapkan saat Ramadan hingga arus mudik dan balik Lebaran, jalanan kembali bisa terlihat baik dan tidak berlubang, sehingga dapat digunakan akses perjalanan warga untuk bepergian dan distribusi sembako. Ini untuk persiapan jelang Ramadan, biar pengguna jalan enak, jalan pada nggak ada berlubang, kita tangani tutup lubang. Ini juga barangkali terkait nanti untuk jalur mudik masyarakat yang bakal berlebaran. Ini karena jalur ini juga jalur padat, banyak perumahan, banyak pengguna jalan, ini daerah kampus. Jadi kita tutup lubang supaya pengguna juga enak. Ramadan bisa jalankan juga enak, jalan bebas lubang. Ya, Pak, berapa titik Pak yang diperbaiki nih Pak? Untuk sementara ini di seluruh kota kita usahakan bebas lubang, seluruh kota. Dari Sumbersari, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dari total 362 proyek Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, hanya sebanyak 180 rekanan saja yang mendapatkan proyek penunjukan langsung tersebut. Padahal semua rekanan yang berjumlah 400 perusahaan sudah lolos verifikasi. Namun anehnya Dinas PU Bina Marga enggan memberi penjelasan kenapa sisa rekanan yang mendaftar tidak mendapat proyek tersebut. Menurut Ketua Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember Rashid Zakaria, jumlah proyek tadi tidak cukup untuk dibagi ke semua rekanan. Karena apabila diterapkan konsep satu rekanan mendapatkan satu proyek,
Maka Rashid tidak tega dengan rekanan yang mendapatkan nilai proyek yang hanya 50 juta. Sehingga dengan keuntungan yang minim yaitu 7,5 juta rupiah, kontraktor dipastikan kebingungan dalam menggaji pegawainya. Cuman persoalannya kan satu, proyeknya tidak cukup. Sudah saya jelaskan kalau diberi satu orang satu, bagaimana yang dapat 50 juta? Iya kan, bisa-bisa dijual itu. Karena penghasilannya 15% menurut peraturan presiden kan cuma 7,5 juta. Bagaimana membayar pajaknya? Bagaimana membayar tenaganya? Untuk pembahasan lebih lanjut, para rekanan dan juga PU Bina Marga akan kembali melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Jember agar masalah transparansi tadi segera terselesaikan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Penipuan melalui pesan singkat di telepon seluler saat ini semakin marak sehingga dapat merugikan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember siap menerima pengaduan dari masyarakat. Bahkan OJK sudah membuka hotline pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan hal tersebut. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember Mulyadi mengatakan, memang penipuan melalui pesan singkat itu sudah lama terjadi. Namun kali ini dengan modus berbeda, yaitu langsung mencantumkan nomor rekening dan nama bank. Hal itu dinilai sangat berbahaya apalagi bagi masyarakat yang memang sudah memiliki janji transaksi kepada seseorang, sehingga dengan mudah menjadi korban SMS penipuan tersebut. Oleh sebab itu Mulyadi menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan ke OJK melalui email OJK atau hotline 1500655, sehingga pihak OJK dan perbankan bisa melakukan penutupan sementara terhadap rekening penipuan hingga ada tindak lanjut dari kepolisian. Kepada masyarakat bahwa jika ada penipuan atau unsur penipuan melalui SMS agar dilaporkan langsung. Kita sudah kerjasama dengan bank juga untuk memblokir rekening seperti itu. Jadi, tanpa harus jadi korban terlebih dahulu? Tanpa harus terlebih dahulu jadi korban. Apalagi kalau sudah jadi korban, itu sudah enak, istilahnya eksekusinya lebih jelas lagi gitu kan. Tapi kita kan lebih baik mencegah ya, daripada menjadi korban gitu ya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Simulasi tangga bencana diikuti secara antusias oleh para siswa SMP 9 Jember. Mereka tampak mempraktekkan secara serius pelatihan yang diberikan. Mulai dari berlindung di bawah meja, lari ke tanah lapang, dan lain-lain, seperti sedang terjadi bencana gempa bumi. Menurut Rizal, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, selain diajarkan untuk menyelamatkan diri sendiri, para siswa ini juga diberi pelatihan untuk menyelamatkan teman-temannya apabila ada korban dalam bencana tersebut. Sebenarnya ini merespon himbauan Presiden, kemudian himbauan Gubernur untuk pencanangan dari kesiapsiagaan bencana nasional 2017 ini. Kita berharap mereka bisa sejak dini melakukan kesiapsiagaan karena ada bencana itu yang tidak bisa kita cegah dan kita tidak bisa kurangi ini apa bahayanya. Jadi yang satu-satunya adalah melakukan kesiapan. Salah satu siswa kelas 8, Fadia, merespon baik kegiatan ini dan mengaku senang jika bisa membantu para korban saat terjadi bencana. Manfaatnya bisa mengetahui cara menanggulangi bencana alam. Oh gitu ya. Terus selain itu juga apa? Apakah bisa membantu orang lain atau gimana? Ya, dapat membantu orang lain juga. Menguntungkan bagi diri sendiri juga orang lain. Oh gitu ya. Ade pernah nggak mengalami bencana alam kayak gempa bumi yang dahsyat besar gitu? Nggak pernah deh. Oh nggak pernah ya. Selain gempa bumi mungkin bencana alam lain? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Banjir? Nggak pernah. Oh banjir juga nggak pernah ya. Oh. Tapi manfaatnya banyak ya di sini ya. Sementara itu Kepala Sekolah SMP 9 Jember Haryono mengatakan sangat berterima kasih kepada BPBD melakukan simulasi ini. Karena pelatihan semacam itu akan bisa membuat siswanya tenang dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Grogi tidak, dan kita siap
untuk mengevakuasi. Oh gitu. Sementara Bapak sendiri terkait simulasi ini pernah dilakukan nggak Pak sebelumnya? Selama ini belum pernah saya alami. Oh belum pernah. Ini baru pertama kali. Kebetulan saya di sini baru tahun 2016, sehingga baru kali ini saya alami. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Beberapa bangunan liar yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu ini terpaksa dibongkar oleh pemilik bangunan. Pemilik pasrah membongkar sendiri rumah tinggal dan tempat usaha mereka. Tak ada jalan lain karena Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur membutuhkan lahan ini guna normalisasi sungai tersebut. Bangunan sepanjang kurang lebih 300 meter ini sebenarnya memiliki hak izin menempati dari Dinas Pengairan. Namun ketika lahan ini dibutuhkan oleh Dinas Pengairan, maka sewaktu-waktu dapat tergusur. Inisiatif warga membongkar bangunannya karena ingin mengais sisa-sisa bangunan yang dapat dipergunakan. Mereka juga menginginkan pemerintah memberikan ganti rugi karena biaya yang dikeluarkan untuk membongkar bangunan tersebut dan diharapkan ada relokasi bagi warga yang digusur. Membongkar sendiri ini inisiatif lahan penghuni. Oh gitu ya. Karena kalau didatangkan alat berat seperti itu kan rusak semua, nggak bisa dipakai nanti. Ini ada ganti rugi apa enggak Pak? Nggak ada sama sekali. Kalau bisa saya minta ganti rugi, masalahnya ini kan saya ada izinnya, ada yang memberi izin, bukan semaunya saya membuat bangunan seperti ini. Izinnya dari siapa Pak? Izinnya dari PU Pengairan Jember. Sementara itu lahan ini nantinya akan digunakan untuk normalisasi sungai untuk mengairi sawah-sawah petani. Di samping itu pemerintah kabupaten juga akan memfungsikan sebagai taman agar terlihat asri dan indah. 2 minggu yang lalu kami lakukan rapat koordinasi di Lumajang dan semua mendukung bahwa kita beri waktu 5 hari untuk membongkar sendiri. Nah 2 hari yang lalu itu sudah habis waktunya 5 hari, sehingga kami memberi surat peringatan dan saya bersyukur bahwa setelah saya datang semua sudah menerima dengan bahwa ini sudah keluar semua. Selanjutnya ini difungsikan untuk apa Pak? Jadi setelah ini normalisasi saluran ini dan kami upayakan bahwa ini akan jadi taman. Sudah koordinasi dengan dari Jember bahwa ini dijadikan taman. Dari Semboro, Bambang Sugiharto, Jember 1 TV melaporkan. Untuk itu masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan mengenai stok beras di Jember khususnya menjelang bulan Ramadan. Meskipun kondisi cuaca di Jember masih cenderung hujan dengan intensitas tinggi, namun tidak mengurangi serapan gabah dari petani. Hasil panenan petani di Jember masih cukup melimpah. Bahkan Kabupaten Jember juga masih mengekspor beras ke sejumlah daerah di Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi maupun Papua. Ketersediaan beras untuk Ramadan ini kita sangat berharap sekali untuk intinya kita selalu menyediakan barang itu selalu ada. Apa yang dibutuhkan oleh pihak pemerintahan kabupaten kita selalu siap dalam artian segalanya kita menyiapkan. Jadi istilahnya tidak ada kekurangan atau sampai telat untuk stok tersebut. Kita sangat mencukupi untuk wilayah Jember. Sementara itu untuk meminimalisir permainan harga pasar, Bulog dan juga instansi terkait sering turun ke lapangan untuk melakukan sidak terkait harga beras maupun komoditi lainnya. Dari Kebonsari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pembebasan lahan jalur lintas selatan atau JLS di Kabupaten Jember ternyata masih jalan di tempat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah, Kantor Badan Pertanahan Jember, Taufik Hidayat, dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang Komisi C DPRD Jember. Menurutnya, BPN Jember masih belum bisa menindaklanjuti pelepasan tanah bakal JLS karena anggaran yang seharusnya dibayar oleh pemohon masih belum juga dilakukan. Padahal pengukuran lahan tersebut sebenarnya sudah selesai sejak tahun lalu, namun akhirnya berhenti karena belum ada penghitungan nilai harga oleh juru taksir yang telah ditunjuk. Menurut kami masalah anggaran untuk proses pengukuran tersebut dan kita bidang dari pihak pemohon dalam DPU Bina Marga
APBD belum turun, belum disahkan, sehingga menjadi kami tidak bisa melanjutkan penerbitan peta bidang tersebut karena masih harus membayar namanya PNBP. Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Rashid Zakaria menyebutkan anggaran untuk pembebasan lahan JLS sebenarnya sudah tersedia dalam APBD 2017. Namun masih belum bisa dibayarkan karena tidak ada rincian anggaran dari BPN. Oleh sebab itu, BPP harus menuntaskan data dan perhitungan nilai harga lahan untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas PU Bina Marga untuk segera dibayarkan. Namun sayangnya sampai saat ini masih belum ada kepastian juru taksir yang akan ditunjuk oleh pihak BPN. Terungkap BPN butuh segera dibayar. Saya minta rinciannya sesuai dengan anggaran berkinerja. Digunakan apa, dibelanjakan untuk apa, dan buktinya harus ada. Karena APBD peraturannya itu. Jadi kita bulan Januari pun sudah bisa nyairkan. Akhirnya kan perlu coffee morning dengan kepalanya. Jadi Pak Kepala BPN-nya tidak hadir sekarang. Dari gedung DPRD Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Naiknya harga sembako menjelang Ramadan seakan menjadi tradisi di pasaran. Seperti di Pasar Tanjung misalnya, bawang putih harganya mengalami kenaikan hingga 100%. Bila biasanya per kilogramnya di angka Rp23 hingga Rp25.000, saat ini naik hingga kisaran Rp51 hingga Rp52.000. Sedangkan untuk wortel, kenaikan belum signifikan, masih di kisaran Rp1 hingga Rp2.000. Namun para pedagang mengeluhkan pasokan yang sangat minim dari petani. Namun kenaikan tersebut belum mempengaruhi komoditi lainnya seperti cabai, kentang, tomat, seluruhnya masih terpantau normal. Kenaikan menjelang Ramadan ini menuai tanggapan dari masyarakat yang menginginkan pemerintah segera melakukan kontrol dan pengawasan agar momen tahunan naiknya bahan pokok dan sembako menjelang hari raya bisa diantisipasi dan dikontrol. Tapi ya, karena memang setiap Ramadan itu selalu sudah pada naik semua, jadi ibu rumah tangga yang sudah seperti saya itu udah mulai agak resah. Ini baru bawang putih yang naik, belum ini menjelang Ramadan. Apalagi nanti pada saat Ramadan pasti akan mengikuti untuk yang lainnya juga. Terus harapannya Ibu gimana ini dengan kenaikan ini barangkali? Harapannya itu seperti harapan-harapan di tahun sebelumnya, kalau bisa pemerintah bisa menstabilkan harga. Jadi kalau setiap hari-hari besar nggak naik semua seperti yang dulu-dulu, kalau bisa stabil seperti hari-hari biasa seperti itu. Sementara itu, menurut pedagang, naiknya harga sayuran dan bumbu dapur dikarenakan minimnya pasokan dari petani. Kalau yang lagi naik kayaknya bawang putih sama wortel naik sedikit. Wortel itu sebenarnya stoknya kurang. Jadi kalau datang sini hanya sedikit, royokan wis berebut. Saya tuh pesen 25 hanya dapat 10. Kalau bawang ini kayaknya juga stoknya kurang, kadang sampai habis, nggak ada di Jeragan, nggak ada. Itu naiknya dari situ. Ya mungkin pengiriman dari pusatnya kurang. Kenapa? Karena petani gagal panen atau apa kira-kira? Enggak, kalau bawang putih itu bukan gagal panen, karena pengiriman. Dari luar ya. Dari luar kan itu. Dari Pasar Tanjung, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Yayu, warga Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari yang berhasil membuat es krim dari bahan sayuran organik yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ide ini muncul lantaran Yayu prihatin karena banyaknya makanan yang dikonsumsi anak sekolah, mahasiswa, bahkan orang tua tidak higienis dan menyehatkan. Yayu pun berupaya membuat es krim yang higienis namun menyehatkan bagi tubuh. Pembuat es krim sayur mengaku sangat mudah membuat es krim dari bahan sayuran. Pertama, menyediakan bahan-bahan seperti tepung maizena, garam, gula, susu, tape ketan, berikut sayuran dengan komposisi yang telah ditentukan.
Selain sayuran, komposisi itu diaduk dengan memberikan air secukupnya, kemudian direbus hingga mendidih. Setelah itu dimasukkan freezer hingga terlihat keras. Setelah itu sayuran dan sedikit tape ketan di blender, kemudian dimasukkan ke dalam adonan yang sudah mengeras dari freezer tadi. Selanjutnya diaduk hingga mengembang. Es krim yang masih dalam kondisi mencair itu kemudian dimasukkan dalam cup kecil, berikut kembali dimasukkan dalam freezer untuk siap dijual. Keprihatinan kita terhadap jajanan anak-anak ya Pak ya. Sekarang ini kok aduh ngeri. Lihat warna-warnanya itu kan udah alami semua. Ini semua kita nggak pakai bahan-bahan yang bahaya lah. Kita menanam bermacam-macam sayuran. Di antaranya ya pagoda, terus pakcoy, sawi, apa ya tadi, iti samhong, bayam merah, selada. Nah, itu semua bisa dipakai bahan es krim, Pak, campuran es krim. Yayu menjual es krim sayur dari harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per cup sesuai dengan besar dan kecilnya. Tiap hari, ia mengaku mampu menjual hingga ratusan cup. Es krim buatan Yayu ini ternyata banyak diminati. Tak hanya anak-anak, remaja, bahkan manula. Karena es krim buatan Yayu itu ternyata mengandung banyak mineral dan vitamin yang cocok untuk pertumbuhan dan mencegah osteoporosis, terutama bagi para manula. Perpaduan sayur dan susu menjadikan es krim ini pas dinikmati kapan saja. Menurut Lili, salah satu pembeli, es krim ini sangat pas bagi manula seperti dirinya. Karena kandungan susu dan sayuran dapat mencegah kekeroposan tulang. Rasa es krim yang enak makin menambah selera apalagi usai berolahraga. Bagi masyarakat yang tidak menyukai sayuran sangat pas karena di dalam es krim tersebut sejatinya juga terkandung mineral yang dihasilkan dari campuran sayuran. Ibu mengkonsumsi es krim sayuran ya apa ini? Kenapa nih? Mungkin ada... Ya awalnya itu ya penasaran ya. Biasanya kan bahan bakunya dari buah-buahan. Nah ini sekarang kok ada ide untuk membuat es krim yang berbahan baku sayuran. Sayuran. Nah berarti ingin lebih sehat lagi ya dengan mengkonsumsi es krim sayuran ini. Selain dijual di outlet rumahnya, kerap kali Yayu juga menjualnya di pinggir jalan saat ada event-event atau momen di Jember. Dari Sumbersari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Edi Supriyana, salah satu warga desa Balung Lor, Kecamatan Balung ini sudah 35 tahun menjadi pelukis pisau palet. Lukisan Edi saat ini mulai digemari pecinta lukisan dari berbagai daerah Jawa dan Bali. Selain itu, lukisan Edi banyak dipesan oleh galeri-galeri yang ada di Jakarta. Lukisan pisau palet yang dibuat Edi Supriyana ini sangat berbeda dengan pembuatan lukisan pada umumnya yang menggunakan kuas dan cat minyak. Menurut Edi Supriyana, dirinya cenderung melukis dengan menampilkan objek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari, tanpa tambahan embel-embel atau interpretasi, karena lukisan tersebut cenderung bernilai tinggi. Melukis ini sejak berapa lama sudah ditekuni, Mas? Hampir 35 tahun. 35 tahun. Iya. Yang selama ini yang sering melukis dengan teknik apa ya, Mas? Untuk akhir-akhir ini kita bikin palet. Ya, kalau dulu biasa realis lah kita. Ini yang dilukis dengan cerita apa? Pasar bunga. Pasar bunga. Iya. Ini sampai berapa kalau dijual? Ini antara 5 sampai 7 juta. 7 juta ya? Iya. Mas Edi, sejauh ini pemesan lukisan ini dari mana saja? Kalau lukisan, ini pesanan dari Jakarta ini. Galeri Jakarta minta 2. Pasar bunga ini dengan pasar sayuran, ini masih dalam proses pasar sayurannya. Harga lukisan palet buatan tangan Edi Supriyana ini dibanderol dengan harga 1 juta hingga 10 juta rupiah, tergantung ukuran serta tingkat kesulitan lukisan yang dipesan. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Aktivitas sehari-hari Syarifah, ibu 8 anak ini berangkat pagi-pagi untuk menyupir truk bahan material untuk diantar kepada konsumennya.
Setiap hari Syarifah harus menempuh puluhan kilometer untuk menjual dan mengantarkan pesanan bahan material kepada konsumennya. Bahkan sering Syarifah mengantar pesanannya di luar kota seperti Banyuwangi, Bondowoso maupun Lumajang dari pagi hingga malam hari. Meski pekerjaannya lazim dilakukan oleh pria, namun dirinya mengaku tidak canggung dan bergaul dengan baik dengan rekan kerjanya yang lain. Syarifah mengaku hal ini sudah tuntutannya untuk menghidupi keluarganya dan ke-8 anaknya karena dirinya sebagai single parent dalam keluarganya. Syarifah berharap dengan pekerjaannya seperti ini tidak lagi dipandang aneh oleh masyarakat karena seluruhnya dilakukan secara ikhlas untuk mencari rezeki yang halal. Meski di lingkungan kerjanya umumnya kebanyakan laki-laki tak membuat Syarifah minder. Setiap harinya material yang diangkut oleh Syarifah ini tergantung dari pesanan konsumen. Dan yang sering dipesan oleh konsumen kebanyakan pasir. Kebetulan hari ini Bapak tahu sendiri Umi ngangkut pasir ya. Biasanya ada batu juga, ada batu blekeran juga, ada abu batu juga, genteng, sertu, pokoknya macam-macam semua bahan material. Di luar material pun bisa, tergantung pelanggan minta apa sama Umi gitu. Sementara itu menurut rekan kerjanya, Syarifah merupakan perempuan yang tangguh dan ulet dalam melakukan pekerjaannya, bahkan semangat kerjanya tak kalah dengan kaum laki-laki. Ya kalau saya selama tujuan itu memang baik, kerjaannya baik, walaupun dia seorang perempuan, nggak ada salahnya, tetap saya support kan intinya, gitu aja. Semangatnya gimana tadi Pak? Kalau semangatnya Umi ini sangat luar biasa, baru kali ini ada perempuan yang intinya betul-betul jiwanya itu sangat kuat, tegar gitu intinya. Padahal untuk menjadi seorang driver, apalagi dump truck ini nggak mudah, tantangannya sangat berat. Satu lokasi kadang belum kalau misalnya ada trouble di tengah jalan gitu. Namun meski demikian, Syarifah juga tidak mengesampingkan sisi femininnya sebagai wanita. Keruk yang biasa dia pakai sehari-hari untuk mencari rezeki dia cat dengan warna yang manis dan cantik dengan corak perempuan seperti warna pink dan hijau muda. Menurut Syarifah, hal tersebut untuk mempertegas bahwa wanita juga bisa melakukan kegiatan yang banyak dilakukan oleh laki-laki. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Aprilia bersama seluruh kerabat kerja bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1TV.